Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Salsabila dengan NIM H540124120. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang regresi linear sederhana. Dan saya juga akan membuat tutorial bagaimana sih kita mengaplikasikannya ke Fuse maupun RStudio. Oke guys, langsung saja. Nah, teman-teman pernah nggak sih kepikiran, contoh nih, seberapa besar sih jam belajar itu bisa mempengaruhi nilai ujian kita? Nah, untuk menjawab itu, kita tuh bisa pakai regresi linear sederhana. Oke, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang regresi linear sederhana ini. Apa sih sebenarnya regresi linear sederhana itu? Jadi, ini adalah metode statistik untuk melihat hubungan antara satu variabel X dengan satu variabel Y. Simpelnya gini, kita mau tahu apakah X itu berpengaruh terhadap Y. Nah, terus kenapa sih kita perlu pakai ini? Ya, karena dengan regresi ini kita tuh bisa memprediksi. Contoh nih, kalau jam belajar ditambah, nilai ujian kita juga bakal naik nggak? Ataupun sebaliknya. Nah, terus kapan sih kita perlu pakai regresi sederhana ini? Ya, kalau variabel yang kita teliti itu cuma dua, satu independen, satu lagi dependen. Simple dan gak ribet nggak sih? Terus di mana aja bisa dipakai? Banyak banget sih. Bisa dipakai di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan bisnis. Misalnya pengaruh iklan terhadap penjualan. Nah, itu contoh lainnya. Terus siapa sih yang biasanya pakai? Peneliti, mahasiswa seperti kita, analisis data, bahkan perusahaan juga sering pakai regresi. Oke, terus bagaimana sih cara pakainya? Nah, itu tuh ada rumusnya. Y sama dengan A tambah BX tambah E. Tapi biar lebih gampang kita pakai software aja. Nanti di next video, aku bakal buat tutorial menggunakan Fuse dan RStudio tentang regresi linear sederhana ini. Oke guys, di sini aku bakal buat tutorial cara aplikasikannya di Fuse. Oke, sebelum itu aku share screen dulu. Nah, terus yang pertama kita buka Fuse dan data yang udah dari datanya bebas. Terus kalau ini datanya sama Fuse-nya. Kemudian di Fuse itu kita buka file new file. Oke. Nah, start date itu kan 2002. End date-nya itu 2008. Oke, kemudian kita pencet oke. Kemudian kalau udah kita pencet klik use empty group. Nah, ini data yang kita dapetin, kita blok, kemudian kita copy atau control C. Terus kita pindahin lah yang udah kita copy tadi. Data yang udah kita ke F. Oke, ini udah kita pindahin, kemudian kita silang yes. Nah, yang ini kita pencet control, kita RL, terus kita klik kanan, open dan execution. Nah, C ini kita pindahin ke tengah-tengah, kita klik. Nah, kita udah dapetin hasil akhir dari data yang udah kita cari. Nah, untuk membaca kesimpulan,
Dari hasil data yang aku dapetin ini, aku tuh bisa ngambil kesimpulan analisis hasil uji hipotesis. Diketahui nilai probability tes statistik variabel X itu sebesar 0,000 atau yaitu kurang dari 0,0. Dan dengan nilai tes statistik sebesar 4,4196 ini, maka saya ditarik kesimpulan bahwa variabel independen atau variabel X itu berpengaruh signifikan pada variabel dependen atau variabel. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan atau tutorialkan ini juga dapat paham. Oke, di video kali ini aku akan membuat tutorial cara mengaplikasikannya di RStudio. Oke, sebelum itu aku mau share screen dulu. Setelah itu kita buka RStudio. Nah, ini kalau udah, kita kan sebelumnya cari data. Nah, datanya itu dibebaskan. Terus aku udah ngedapetin data itu. Kemudian kita pencet import dataset. Itu aku dari Excel. Kemudian browser, terus download regresi data. Oke. Dan ini kalau udah, terus jangan lupa di checklist di first row as. Nah, kemudian import. Oke, ini udah ada. Kemudian get file, terus rs. Oke, di sini kita ketik model regresi sederhana. LM Nah, ini itu sesuai dengan nama file di Excel tadi. Oke, kalau udah kita klik enter. Kemudian kita ketik summary. Oke, nih. Ini nulisnya harus benar-benar sesuai, karena kalau nggak sesuai itu bisa terjadi error. Jadi kayak ini harus caps lock atau enggaknya, terus perhatikan tanda-tandanya itu harus diperhatikan baik-baik banget, karena itu bisa terjadinya error. Oke, kemudian kita enter. Nah, kalau udah, ini yang pertama, kita klik run. Nah, kedua juga kita klik. Oke, ini udah dapet hasil interpretasi data dari aku cari. Oke, nah aku bakal nunjukin interpretasi dan kesimpulan dari data ini. Ini udah Oke, aku bakal nunjukin interpretasi hasil regresi linear sederhana dari data yang aku cari.
Yang pertama yaitu nilai R square itu sebesar 0,911. Nah, artinya model ini tuh bisa menjelaskan sekitar 91,19% variasi kuantiti itu dipengaruhi oleh oleh harga. Sisanya 8,81% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, jadi model kita cukup bagus karena lebih dari 90% sudah bisa dijelaskan. Nah, kemudian interpretasi yang kedua itu F statistik. Itu sebesar 82,83 dengan p-value ini. Karena nilai p-value itu kurang dari 0,05, maka model regresi ini ya cukup layak lah digunakan. Artinya, secara keseluruhan, ada pengaruh signifikan antara price terhadap quantity. Oke, yang ketiga, koefisien price. Sekitar minus 0,001823. Ini kita pindahin pangkat minus 0,3-nya ke depan, jadi nggak di depan. Dengan p-value ini, karena p-value itu kan kurang dari 0,05, berarti variabel price itu berpengaruh signifikan terhadap quantity. Tandanya negatif, artinya kalau price naik satu satuan, quantity akan turun sebesar 0,001823 unit. Jadi hubungannya itu berlawanan arah sesuai dengan hukum Fermi. Oke, next, intercept atau konstantanya itu sebesar 224,3. Oh ini. Oke. Kalau price sama dengan 0, maka quantity 224,3. Memang dalam kenyataan harga, barang itu pasti nggak mungkin 0 kan. Tapi ini tuh cuma kayak angka awal doang, model regresi sebagai titik potong. Oke, jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari interpretasi ini, itu price itu berpengaruh signifikan terhadap quantity. Hubungan price dan quantity itu bersifat negatif, artinya semakin tinggi harga, maka semakin rendah juga jumlah barang yang diminta. Oke, mungkin sekian tutorial dari data yang aku cari di RStudio ini.